warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Simamora dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang materi sistem peredaran darah. Sebelum membahas sistem peredaran darah, Ibu ingin bertanya, pernahkah kamu mengamati kendaraan yang bergerak di sepanjang jalan raya? Baik itu mobil, bus, sepeda motor, dan lain sebagainya. Apa fungsi dari kendaraan ini? Kendaraan sebagai alat transportasi atau alat pengangkut ini memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Coba kita bayangkan jika tidak ada alat transportasi di dunia ini, maka segala aktivitas manusia itu akan terhambat. Bayangkan saja bagaimana jadinya aktivitas rumah sakit tanpa adanya alat transportasi yang mengangkut obat atau yang mengangkut pasien. Bagaimana ya aktivitas pasar jika tidak ada alat transportasinya? Dari mana barang-barang itu datang? Untuk itu, patut kita syukuri dengan adanya alat transportasi yang memadai di negeri kita. Apalagi sekarang sudah zaman canggih. Barang yang kita inginkan akan datang segera di depan kita itu dalam waktu yang sangat cepat. Itu semua karena alat transportasi kita yang sangat mendukung. Nah, jika alat transportasi sudah memadai, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu tentang jalan. Bagaimana bisa alat transportasi kita itu bisa berjalan jika akses jalan kita itu rusak, putus, atau bahkan tidak bisa dilewati? Pasti terisolasi juga ya kan? Jadi, harus kita pahami ya, antara alat transportasi dengan akses jalan itu harus mendukung. Nah, untuk apa kita belajar tentang jalan dan alat transportasi ini? Tahukah kamu di tubuh kita ini juga terdapat alat transportasinya, dan alat transportasinya itu juga mengalir atau bergerak di sebuah akses jalan. Apakah itu? Yuk simak! Jadi, darah di dalam tubuh kamu itu ibarat si kendaraan sebagai alat transportasi zat di dalam tubuhmu. Contohnya, alat pengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Nah, darah di tubuh kamu itu juga mengalir lewat pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini ibaratkan seperti jalan yang dilewati oleh kendaraan. Ketika kita makan, maka terjadilah proses pencernaan pada tubuh kita. Nah, hasil pencernaan makanan itu berupa sari-sari makanan yang ada di usus halus kamu. Jadi, bagaimana sari-sari makanan ini dapat diedarkan ke seluruh tubuh kamu? Disinilah fungsi dari darah. Jadi, darah ini akan mengedarkan sari-sari makanan ke organ tubuh kamu yang memerlukan. Sebagai alat transportasi, apa saja fungsi darah pada tubuh kamu? Fungsi darah pada tubuh manusia yang pertama adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah mengangkut nutrisi atau sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut zat sisa hasil metabolisme. Yang keempat, mengangkut hormon. Dan yang kelima adalah sebagai sistem kekebalan pada tubuh manusia, yaitu sel darah putih. Adapun komponen-komponen darah yaitu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah sekitar 55% dan sel-sel darah 45%. Plasma darah terdiri dari air dan zat terlarut. Darah pada manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga adalah trombosit atau keping-keping darah pembeku. Yang pertama, kita akan membahas sel darah merah. Sel darah merah berbentuk cakram bikonkav, tidak berinti dan berwarna merah. Mengapa demikian? Karena sel darah merah ini mengandung hemoglobin, dan hemoglobin inilah nanti yang akan mengikat oksigen. Dan yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, yang berperan sebagai alat untuk pertahanan tubuh yang melawan berbagai penyakit. Jadi jika negara kita ini memiliki alat pertahanan negara yaitu tentara, jadi di tubuhmu ada alat pertahanan juga, namanya adalah sel darah putih. Dan yang ketiga adalah trombosit atau keping-keping darah pembeku. Nah, jika kamu mengalami luka, maka
ada trombosit yang akan mempercepat penyembuhan luka kamu dengan melakukan pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Jika terjadi luka, maka trombosit dalam darah akan pecah, kemudian mengeluarkan enzim trombokinase dan vitamin K. Kemudian, enzim trombokinase ini dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Dan trombin dengan bantuan ion kalsium akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dan benang-benang fibrin inilah yang akan menyebabkan luka tertutup dan kemudian mengering. Jadi, di tubuh kita terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua adalah pembuluh darah vena, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri membawa darah keluar dari jantung, pembuluh darah vena membawa darah menuju jantung, dan pembuluh darah kapiler adalah tempat tukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolit. Ada perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. 1. Dilihat dari dinding pembuluh. Pembuluh darah arteri memiliki dinding pembuluh yang lebih tebal dan elastis, sedangkan pembuluh darah vena lebih tipis. 2. Saluran. Saluran pada pembuluh darah arteri begitu sempit dan pembuluh darah vena begitu luas. 3. Katup atau klep. Pada pembuluh darah arteri tidak ada, sedangkan pada pembuluh darah vena ada di sepanjang pembuluh, fungsi untuk mencegah terjadinya arus balik sehingga aliran hanya ke satu arah. 4. Aliran darah. Pada pembuluh darah arteri, aliran darah meninggalkan jantung, dan pada pembuluh darah vena menuju jantung. 5. Tekanan darah. Tekanan darah pada pembuluh darah arteri kuat, sedangkan pada pembuluh darah vena lemah. 6. Denyutan. Denyutan pada pembuluh darah arteri terasa dan seirama dengan denyut jantung, sedangkan pada pembuluh darah vena tidak ada. Nah, untuk menunjang aktivitas darah mengalir di pembuluh darah, kita mengenal yang namanya organ jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Darah mengalir di sepanjang pembuluh darah itu karena dipompa oleh jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah yang terdiri dari 2 pompa yang terpisah, yaitu jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan memompakan darah menuju ke paru-paru, sedangkan jantung kiri memompakan darah ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Tiap bagian jantung yang terpisah ini merupakan 2 ruang pompa, yaitu serambi dan bilik. Darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan memasuki jantung, tepat di serambi kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Serambi kanan menguncup lalu mendorong darah menuju bilik kanan melalui katup tricuspidalis yang menghalangi darah mengalir balik ke serambi kanan. Bilik kanan lalu menguncup dan mendorong darah menuju ke arteri pulmonari. Kemudian darah dibawa ke paru-paru untuk membebaskan karbon dioksida dan menerima oksigen. Kemudian dari paru-paru kiri dan kanan, darah yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri melalui vena pulmonari kiri dan kanan. Selanjutnya, serambi kiri menguncup lalu mendorong darah ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Akhirnya, darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen lalu berubah menjadi darah yang kaya karbon dioksida. Kemudian darah ini kembali ke jantung melalui vena menuju serambi kanan. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham? Ibu harap
kamu bisa mengerti tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.